Jika engkau bersedekah, engkau bukan sedang menghabiskan uang, tapi engkau sedang mentransfernya untuk dirimu sendiri di waktu yang akan datang. Dr. Muhammad Abdullah Al-Wuhaibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang manfaat dan bagaimana cara melakukan sedekah subuh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar kalau ternyata orang-orang Indonesia itu terkenal dermawan. Bukan asal. Ini sebagaimana hasil riset dari World Giving Index. Riset tersebut menyebutkan kalau Muslim di Indonesia menjadi nomor 1 sebagai Muslim yang paling dermawan di dunia. Sebuah prestasi yang tentu sangat membanggakan. Ini juga sekaligus menjadi pengingat agar orang-orang, terutama Muslim, untuk selalu berbagi, sedekah, membantu sesama yang membutuhkan. Ada banyak dalil yang memerintahkan untuk bersedekah. Salah satunya dalam Al-Quran, surah At-Tolak ayat 7. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Sedekah dalam buku Macam-Macam Sedekah dan Manfaatnya oleh P. Junaidi adalah istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu sodako, yang mengandung arti pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Selain itu, sedekah juga merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak bernilai di sisi Allah. Sedekah sebenarnya tidak harus terpaku pada waktu tertentu maupun hari tertentu. Waktu-waktu yang dilakukan untuk bersedekah itu sama baiknya, tidak terkecuali dengan sedekah di waktu subuh, yaitu sedekah subuh. Mengutip buku Sapu Jagat Keberuntungan oleh Ahmad Muzakir, sedekah subuh adalah kegiatan berbagi, mengeluarkan harta untuk kebaikan bagi yang membutuhkan, mengeluarkan harta di jalan Allah yang dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh. Sedekah di waktu subuh merupakan sedekah spesial, sebab setelah sedekah dilakukan, malaikat akan langsung mendoakan supaya mendapatkan balasan dari Allah berupa pahala. Sebaliknya, yang kikir didoakan supaya dibinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap awal pagi saat matahari terbit, Allah menurunkan 2 malaikat ke bumi. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah karunia orang yang menginfakkan hartanya, ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah." Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Syekh Ali Jaber juga pernah mengatakan bahwa resep dari amalannya adalah sedekah subuh. Beliau menekankan hal yang sama bahwa sedekah subuh memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebab setiap waktu subuh, tugas yang diberikan Allah pada malaikat yang turun saat itu hanyalah untuk mendoakan orang yang berinfak di waktu subuh. Masih mengutip dari sumber buku tulisan Ahmad Muzakir, perhitungan kasar antara waktu subuh dengan awal matahari terbit sangat dekat, yaitu kurang lebih 1 jam. Hal ini berarti jika kita bersedekah selepas sholat subuh, maka dalam hitungan 1 jam kemudian, malaikat mendoakan supaya infak sedekah kita digantikan. Cara Allah mengganti rezeki yang diinfakkan dengan menggantinya dalam jumlah berlipat atau melebihi angka yang kita keluarkan. Dalam menjalankan sedekah subuh,
tentu umat muslim akan mendapatkan keutamaan dalam bersedekah. Dalam buku Macam-Macam Sedekah dan Manfaatnya, terdapat 7 keutamaan bersedekah. Berikut ini 7 keutamaan bersedekah bagi umat muslim yang melaksanakannya. 1. Mendapatkan naungan dari Allah di akhirat kelak. Ketika hari kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia yang sering melakukan sedekah akan dinaungi oleh Allah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1421. 2. Menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Memberi keberkahan pada harta. Sejatinya, harta kita tidak akan pernah berkurang walau dikeluarkan untuk sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. 4. Disediakan pintu khusus untuk masuk surga. Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sedekah, maka akan dipanggil dari babus sodako atau pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666 dan Muslim nomor 1027. 5. Balasan berlipat ganda. Sesungguhnya, orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka. Dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surah Al-Hadid ayat 18. 6. Mencegah pedagang melakukan kecurangan. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiaslah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. 7. Melindungi dari jilatan api neraka. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari 6539 dan Muslim 1016. Lantas, bagaimana cara melakukan sedekah subuh? Tidak perlu dibuat ribet dan repot. Berikut ini beberapa contoh untuk melakukan sedekah subuh. 1. Siapkan 1 kotak amal, kaleng, atau apapun sejenis celengan di rumah. Setiap selesai sholat subuh atau waktu subuh, isilah kotak tersebut dengan uang, berapapun. Setelah terkumpul cukup, sedekahkan uang tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat mengisi, sertakan doa kepada Allah. Misalnya, Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, berikanlah kami kesehatan. Mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Karuniakanlah kepada kami anak yang soleh dan soleha. 2. Mengisi kotak amal yang ada di masjid. Persis setelah subuh berjamaah, untuk lelaki bisa langsung memasukkan sendiri ke kotak amal yang ada di masjid. Sementara untuk kaum perempuan bisa menitipkan sedekahnya pada suami atau anak lelakinya. 3. Kirim atau transfer uang lewat rekening atau dompet digital setelah sholat subuh. Bisa kepada orang tua, keluarga, sahabat yang membutuhkan, lembaga sosial, atau apapun yang dapat bernilai sedekah. 4. Jika di dekat rumah ada keluarga yang kekurangan atau fakir dan miskin, berilah makanan kepada mereka. Bisa juga menyerahkan makanan tersebut kepada panti asuhan, pondok pesantren, tentu saja waktunya setelah subuh, sebelum matahari terbit. 5. Kalau mempunyai kulkas tak terpakai atau lemari untuk makanan dan minuman,
Simpanlah di luar dekat rumah yang banyak lalu lalang orang-orang. Isi kulkas tersebut setiap pagi atau waktu subuh dengan makanan dan minuman. Tulis di atas kulkas atau lemari tersebut, siapa saja boleh ambil, gratis. 6. Selain uang, barang, atau makanan, sedekah juga bisa dilakukan dengan senyuman. Dalam satu riwayat, senyum kepada sesama muslim itu sudah dianggap sedekah. Maka, mulailah kepada keluarga. Setiap selesai sholat subuh, berikan kepada mereka senyuman terbaik. Dengan memberi senyuman, minimal hal positif akan muncul. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.